itu tadi pertanyaannya, apa itu PSN? PSN itu proyek strategis nasional. Biasanya dia pemerintah lah sepenuhnya itu untuk menggarap itu. Tapi ini masalahnya kok diserahkannya kepada swasta. Nah, lalu sekarang kalau bicara itu terpisah, yang ini PSN, yang itu PIK 2. Ya, tapi kan yang pengelola sama. Dia juga. Agung Sedayu Group itu yang mengelola. Kalau mau dipisah dong. Kalau PSN sudah, negara yang ambil, pemerintah yang mengerjakan. Kan banyak proyek pemerintah. Kenapa harus diserahkan juga ke dia? Pak Iwan, PIK 2 ini dimasukkan ke proyek PSN, PIK 2 atau dua hal yang berbeda gitu? Nomenklaturnya berbeda. Tapi sejak awal sudah sengaja digelapkan informasi ini. Sehingga masyarakat di bawah taunya PSN itu ya PIK 2. Ya. Taunya begitu. Nah, ketika pemerintah tidak segera melakukan sosialisasi, klarifikasi, artinya kan ada seolah mendiamkan, berarti kan membenarkan. Harusnya dari awal pemerintah tegas dong, ini bukan PSN. Masyarakat harus berikan hak sepenuhnya. Tawar-menawar silakan dengan harga yang sesuai. Kan begitu. Tapi dengan diam saja artinya ini kan bagian dari itu. Pembiaran. Bahkan tidak cuma pembiaran, aparatur desa berperan di situ sebagai juru bayar, sebagai negosiator, sebagai premannya juga di situ. Jadi lengkap, calonnya di situ, dimanfaatkanlah itu. Nah, ini bagi-bagi. Ya, bagi-bagi sampai ke atas sehingga akhirnya semua diam, seolah-olah pura-pura tidak tahu. Nah, saya tambahkan lagi informasi ya. Ini mekanismenya begini. Misal, ini ilustrasi saja untuk sawah misalnya. Ini saya punya sawah di sini katakanlah. Mereka mengurus administrasinya dulu. Di meja diurus dulu. Dibuat ini sebagai satu bidang. Yang luasnya lebih luas dari tanah saya. Dibuat satu bidang, NIB-nya terbit, pemiliknya nama A. Lalu dia, utusan datang kepada pemilik tanah ini tanah Anda ini tanah saya. Loh kok bisa? Iya, coba kita ngadu surat. Ternyata benar surat dia ini masuk ke sini nih, tanahnya tanah orang. Kan bingung masyarakat, kok bisa saya nggak pernah jual, nggak pernah transaksi. Udah gini aja deh, diganti aja 50.000. Gak usah berisik. Itu modus yang dipakai tuh. Jelas-jelas ini tanah dia, ini sertifikat, tapi dia bikin sertifikat atau surat tanah yang lebih besar, lebih luas. Diambil tanahnya. Jadi administrasinya dulu diurus. Jadi ini ada beberapa pola ya. Administrasi diurus, surat lengkap, sudah urusan di lapangan, nanti turun beko, turun preman nanti. Begitu turun, ini uruk, komplain kan? Loh kok diuruk? Baru di suratnya bukan atas nama Anda. Gitu. Ada juga yang pola begini. Tanah ini dibayar 10%. Ketika minta pelunasan, minta dulu tanda tangan, tanda terima pelunasan. Kan gila, logika mana transaksi itu dibikin dulu lunas, duitnya nanti belakangan. Begitu dia dengan segala macam pertimbangan, karena sudah diintimidasi segala macam, lalu ya sudah saya minta dilunasi ya, iya oke, berapa? 6 bulan lagi. Tanda tangan pelunasan, coba bayar. Tanda tangan lunas sudah dibikin, duitnya belum diterima. Mau ngadu kemana dia? Iya kan? Dan itu terjadi di mana-mana? Itu terjadi di mana-mana. Dia cuma tinggal, kan udah dilunasin. Padahal uangnya belum keterima. Belum. Ada yang 20%, ada yang baru 30%. 30%. Bahkan ada yang belum pernah terjadi jual beli sudah berpindah nama. Pernah terjadi jual beli sudah berpindah nama. Ada di Pontang. Hampir semua ada. Hampir semua ada ya. Itu ada, kita bawa dari beliau dari 2019 itu tanahnya banyak yang kemudian overlap. Ngeri. Dan nama yang dipakai nama pejabat. Ada nama salah seorang anggota DPRD Provinsi Banten yang dia overlap dengan nama punya warga, coba bayangin. Dan dia bagian dari mafia tanah itu. Itu fakta yang terjadi. Jadi kalau mereka bilang kesepakatan tidak ada yang dipaksa, bullshit. Dan kengerian itu akan lebih menyeramkan kalau sampean ada di sana, di Tanara, ada di Keronjo. Kalau ini terus logika sederhana kan? Ini logika sangat sederhana. Kalau ini PIK 2 properti perumahan mewah yang dia dijual, ada yang dia punya akses langsung itu dengan untuk speedboat itu dia 60 juta per meter. Tanahnya 60 juta per meter, bayangin coba dari kita 50.000. Nah, lunas lagi ya, dia jual 60 juta. Ini PIK. Lalu sebelah utaranya ini kawasan perhutanan dibuatlah menjadi tropical coastline. Ada golf, ada sirkuit formula, ada segala macam. Pertanyaan saya, nelayan petani mana yang bakal main ke situ? Iya kan? Lalu dibilang ini nanti aksesnya publik. Ya akses publik dari mana, orang ini ditutup sih?
Kalau sekalipun masuk ke situ terus mau ngapain? Kita mau dagang itu doang, dagang apa? Pecel. Mau ngapain ke golf? Coba, nah sirkuit. Artinya yang menikmati kan yang punya akses langsung ke situ. Berarti sebenarnya mereka butuh sarana itu apa untuk kepentingan properti. Dia butuh tuh nanti ada danau buatannya, nanti ada golfnya, mereka butuh view itu, tapi mengatasnamakannya PSN. Berarti yang membiayai nanti negara kan? Jadi mereka gimana caranya bangun properti dengan modal seminimal mungkin, dibantu oleh negara plus dibantu oleh rakyat. Yang untung siapa? Mereka. Terus kan logika aja gini. Ini surat sawah sudah dibayar nih, DP 10%. Misalnya, itu kayak udah dibayar. Kan banyak yang belum dibayar, yang belum dibayar juga. Setelah surat tanahnya ini diambil, dibalik nama. Pertanyaan saya, kemana itu suratnya? Ada nggak di BRI, di BTN? Nggak, pasti nggak ada. Ada di mana? Coba lacak di bank luar negeri. Jangan-jangan konsorsium dari luar ini. Dengan kata lain bahwa rakyat itu cuma dikasih seupil doang, diambil suratnya, dijadiin duit sama dia buat ngebangun di situ. Artinya mereka usaha ini, proyek ini dimodalin sama rakyat. Itu logika yang paling gampang aja. Kecuali ini dibayar bebasin saat dibayar semua lunas dengan harga sesuai keinginan masyarakat. Lalu kemudian mereka bangun, berarti mereka punya duit. Jadi saya juga tanda tanya, mereka mengatakan investasi sekitar 60 triliun itu, jangan-jangan itu dimodalin sama rakyat. Kalau sertifikatnya diambilin duluan, namanya dibalik duluan. Nah, itu real. Itu nyatanya seperti itu. Tapi kita selalu dibodoh-bodohi oleh mereka. Mereka pikir mamang-mamang santri ini bodoh gitu, jadi bisa dibodohin. Kira-kira begitu mungkin. Ini invasi atas nama investasi. Ini invasi. Nah, ini sekarang saya tunjukin, ini RT RW Provinsi Banten ini. RT RW Provinsi Banten. Ini Serang doang ini, bukan Tangerang. Dan ini Banten akan diitari begini. Dan penduduknya yang mau menghuni orang-orang luar ini, bukan orang Banten ini. Orang Banten gak bakal mampu beli. Sekarang kita bicara potensi ya, patut diduga. Bicara potensi dan patut diduga, ini kan mau menguasai Banten. Nah, kalau laut sudah diitarin begini, apa jaminan nggak ada senjata masuk, nggak ada sabu masuk? Senjata disiapin, rakyat Banten per tahun 1 ton sabu, ngebleng rakyat Banten. Kemudian patut diduga lagi, kenapa sehubungan tadi saya singgung masalah di Lebak warga negara asing Cina ya, patut diduga, kenapa mereka mendatangkan warga negara asing sih, nggak menyerahkan ke Indonesia pekerjaan itu, karena memang ada sumber daya alam, mineral yang ingin diraup di Banten ini, dari gunung-gunung itu. Kalau yang bekerja rakyat Indonesia cepat tembus. Ada mineral di Banten ini yang akan diraut. Maka mereka memulai dari tempatnya dulu. Tempat merekanya di sini, harta kekayaannya diraup, keluar masuknya dari laut. Makanya ini bicara balik lagi tentang potensi dan memang patut diduga ya. Sementara yang PT pabrik sekecil Indah Kiat aja, ini saya ulang-ulang, pemerintah negara tidak hadir melindungi warganya gitu. Apalagi sampai sebesar ini gitu loh. Makanya sering saya ulang-ulang, saya tidak terlalu tertarik ketika berbicara kerugian nelayan. Yang dirugikan ini seluruh rakyat Banten, bukan hanya nelayan kan Kang Iwan ya. Yeah. Dan ini tentang kedaulatan. Jadi kalau sekarang kita cuma bicaranya kerugian nelayan, ini sama saja kita memperkecil masalah besar. Seolah-olah masalah besar ini persoalannya kerugian nelayan. Padahal ini kerugian NKRI. Gitu, mah. Ya. Nah, sedikit tambahan aja, barangkali informasi aja. Kalau orang Banten nih, Amang santri biasanya kan kalau mau nganjor, mau kemana, mau apa, nganjor apa sih? Apa bahasanya? Nganjor ya? Mau nganjor gitu. Jalan. Ya, merantau lah. Paling tidak kan punya bekal. Pertama bekalnya yang ngaji, yang kedua bekalnya pukul, kan begitu. Orang Minangkabau juga sama begitu. Dia kalau mau merantau itu pasti juga dibekali ilmu bela diri. Ini menarik. Kebijakan Tiongkok itu, warga negaranya yang merantau itu pasti dia mengikuti wajib militer dulu. Ya. Yang kedua, mereka selalu punya kewarganegaraan ganda. Misalkan dia di Indonesia, dia bisa punya warga negara Indonesia sekaligus mereka adalah warga negara Tiongkok. Dulu, waktu banyak pihak yang teriak-teriak soal tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, semua pada bohong kan? Nggak ada itu, hoax dan segala macam. Faktanya memang ada kok, ribuan, ratusan ribu, jutaan sudah masuk. Sudah masuk. Jadi, lagi-lagi ini logikanya logika apa ya? Saya pakai logika goblok deh, logika yang sederhana ya kan? Saya mau ngebangun rumah, nggak punya modal.
Saya pinjam modal dari asing. Kata asing nih, oke saya pinjemin nih. Modalnya 1 triliun misalnya. Bunganya sekian tuh. Bunganya katakanlah 500 miliar. Bahan baku tapi dari saya ya. Tenaga kerja dari saya. Jadi saya minjem duit, bangunin rumah saya, tapi bahannya dari dia, tenaga kerja dari dia, berarti uangnya saya balikin kan? Jadi utang yang 1 triliun plus 500 miliar tetap kudu dibayar. Tapi tetangga nggak ada yang bisa ikut kerja. Toko material yang terdekat nggak ada yang bisa ngirim bahan. Kenapa? Karena dari dia semua. Saya pikir ini gimana judulnya? Kita bangun demi kemajuan, demi pembangunan, demi peningkatan ekonomi, ngutang dari asing. Pokoknya tetap harus dibayar, bunganya harus dibayar, tapi impact-nya secara lokal juga nggak ada. Kenapa? Ya tenaga kerja dari dia, bahan-bahan juga dari dia. Nah kita dapat apa? Aneh. Kita tetap harus bayar itu utangnya, plus bunganya. Sementara masyarakat kita nggak ada ikut kerja. Nah itu yang terjadi selama ini. Itu yang terjadi. Jadi ini ya para mamang santri lah. Para mamang santri intinya harus bergerak lah untuk ini Kang Mesa, kan kalau misalkan apa yang disampaikan Pak Iwan bisa terserap oleh publik dan tokoh-tokoh, mungkin kayaknya tidak mungkin loh ada orang yang apatis terkait pergerakan ini. Nah, yang saya pertanyakan mungkin kan Banten ini kan banyak tokoh-tokoh nih, banyak tokoh-tokohnya, termasuk di kesultanan ya. Sementara ini yang saya lihat belum ada gerakan yang benar-benar masif lah gitu. Gerakan yang benar-benar gerakan skala besar gitu terkait Big 2 ini. Nah kemudian termasuk di santri juga kan. Di santri kan mungkin karena keterbatasan informasi juga kan. informasi. Artinya kalau misalkan apa yang disampaikan oleh Kang Raden kemudian akan bisa tersampaikan atau bisa diserap oleh tokoh-tokoh ataupun masyarakat, tidak mungkin orang Banten Diam diri. gitu kan. Nah itu kan kenapa aliansi ini dibentuk, tujuannya agar menyalurkan itu, bahwa ini dalam genting gitu. Itulah kenapa pentingnya acara hari ini gitu. Dan soal kenapa belum ada aksi besar-besaran, hanya aksi-aksi kecil. Untuk aksi itu butuh biaya besar. Kita ini lagi jadi korban, lagi terdolimi. Jadi kalau bikin acara besar-besar itu kan jelas butuh biaya. Jadi bukannya rakyat Banten memang benar, bukannya tidak peduli, satu lantaran karena terhambatnya informasi tentang apa yang terjadi di Pantura. Kemudian yang kedua, yang sudah menerima informasi itu biasanya terkendala sama operasional. Jadi tapi kalau kita bersinergi seperti ini, yang di Lebak bergerak di Lebak, insya Allah lah. Karena sebenarnya Banten itu kan pada posisi stay sebenarnya ini, tinggal butuh percikan doang. Maka yang di Lebak mau nggak usah turun di Pantura, bikin setar dari Lebak. Ada hubungannya ini sama PIK 2 mereka ini. Mulai dari kita tunjukkan kita melawan dengan cara ngecek status mereka. Nah kalau itu nanti Kang Iwan siap turun ya. Siap, insyaallah. Kita turun nanti dengan restu Kesultanan Banten juga nanti. Saya kira itu sajalah. Nggak ada tanya jawab dari yang lain mahasiswa. Ya Kang. Tapi saya sering baca di media sosial ya, Kang ya. Terkait PIK 2 itu yang ada dampaknya hanya kecil gitu. Makanya di masyarakat itu tidak sedikit melirik. Gitu. Ya, itulah jengkelnya kita ke media. Yang dibicarakan selalu pagar siapa sampai sekarang belum tertangkap, yang bicara kerugian nelayan. Saya berkali-kali ngebentak orang televisi. Kalian cuma memberitakan hal sepele. Jadi seolah-olah yang terjadi di Pantura ini halnya sepele, kerugian nelayan. Makanya tadi kan sudah saya singgung. Ini tentang kedaulatan. Kok bicaranya masih kerugian nelayan? Yang diangkat di media kan itu, kerugian nelayan. Jujur Kang, kemarin itu saya ingin berbicara di depan TV One itu, reporter TV One itu ingin berbicara potensi ancaman dan kedaulatan. Tapi TV One mempertanyakan ke kita cuma kerugian nelayan. Kan kesel. Wong ini tentang kedaulatan kok diajak bicaranya kerugian nelayan. Seolah-olah kan ini terjadi nih hal sepele gitu loh. Coba sih sekali-kali TV itu ada yang nanyanya, benar gak sih ada intimidasi? Mana sih korbannya? Nah kita dorong korban ini agar speak up, agar muncul. Lah ini mah yang dibicara cuma kerugian nelayan. 2 kali saya ngebentak orang stasiun televisi. Alah bullshit kalian itu. Kalian cuma nyari informasi buat goreng-gorengan kecil doang.
Gitu. Ya. Terus terkait dalam pergerakan ini, hal apa saja yang harus kita lakukan? Supaya pergerakannya Iya. Oh, bagus. Kita dimulai dari medsos saja, Kang. Jadi tolong setiap postingan yang menolak PIK 2 minimal share post ulang di TikTok itu. Itu dampaknya luar biasa. Post ulang aja itu sudah ikut ambil bagian melawan perjuangan. Nah, kemudian kalau ada wilayah kayak tadi di Lebak, ya turun, cross check, jangan takut. Tanyakan ke kelurahan, tanyakan ke kecamatan, ke kepolisian. Nih, tamu dari luar negeri ini ilegal apa enggak? Tanyakan, bergerak. Itu bukti perlawanan kita ya. Karena kita kan kalau di Pantura sudah habis-habisan ini ya. Sampai pagar dicabutin. Saya berapa kali ngedatengin kantor kelurahan. Saya berapa kali ngeritik habis-habisan Polda dan Polres. Polri. Dan barusan tadi saya ngomel-ngomel di hadapan anggota Polri. Ya karena memang mereka layak diomelin memang. Nah, sekarang waktunya santri bergerak di Lebak. Setar dari Lebak. Mang siap Mang ya? Siap, masa. Apa nggak kalang kabut kalau orang Tiongkok yang masuk ke, walaupun misalnya mereka legal, melegar tetap itu menjadi shock terapi bahwa rakyat Banten siap melawan gitu. Gitu. Ini bukan provokasi ya, kita sebagai warga negara membaca potensi ancaman ini, jadi wajar kalau kita cross check ada warga negara asing yang masuk di Indonesia sebagai pekerja, sementara pribuminya banyak yang pengangguran, kan wajar kan mempertanyakan itu. Nggak usah pakai bawa golok, jangan. Saya tambahkan yang tadi ya, Kang ya, izin ya. Memang kita harus akui, masyarakat kita kebanyakan masih pragmatis. Apa yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan mereka sehari-hari, itu pasti akan tersentuh. Tapi kalau yang tidak, mereka tidak ambil pusing. Walaupun pada akhirnya ketika ini menjadi bencana bersama, baru mereka teriak. Dan itu biasanya sudah terlambat. Contoh sederhana begini, mereka itu cukup disumpal dengan beras 5 kilo, sudah senang. Mereka terlupakan bahwa lahan sawah produktif sekian hektar itu diuruk. Ya kan? Padahal itu kan lebih jangka panjang. Lebih jangka panjang. Tapi sudah happy dengan 5 kilo atau 1 karung beras itu. Itu karena pragmatis saya kira. Sehingga akhirnya mereka bersikap ya apatis. Kan begitu, saya ternyata mereka baik kok, saya dapat karung ini. Iya, tapi mereka lupa sekian ribu hektar ini dibabat habis, diuruk, jadikan properti dan lain-lain. Yang itu justru lebih strategis dan jangka panjang. Nah, contoh sederhana begini misalnya, tukang bebek, apa urusannya dengan PIK? Iya kan? Seakan-akan nggak punya kepentingan kan? Oh, punya kepentingan kita. Kalau kita punya bebek yang lagi di Angon, oh tiba-tiba teriak yang Angon ini lahan udah habis, kenapa udah pada diuruk? Lah bebek gimana? Dijual berhenti jadi tukang bebek kan? Ya udah dipiara di kandang, taruh di kandang. Kalau taruh di kandang kan pasti kena beban pakan. Artinya yang tadinya kita bisa mendapatkan hasil panen telur itu tanpa biaya pakan, sekarang kena biaya pakan. Kan berarti ada pengaruhnya pengurugan. Sederhana sebenarnya. Karena di kandang salah satu komponen pakan terbesar protein itu biasanya yang paling murah dan banyak, gampang didapat tuh ikan. Nah ini giliran udah berminggu-minggu nggak ada yang ngirim ikan, duit mah udah. Begitu ditanya, ikan mana? Nggak bisa ke laut. Kenapa? Muternya kejauhan, solar kita habis lah. Kenapa nggak bisa muter? Ada pagar laut. Ini real. Ini real.